Qauluhu ta'ala wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Ketika ditanya, katakan kepada para munafik itu, berimanlah kalian sebagaimana imannya orang-orang. Nah, siapa orang-orang itu? Yang dimaksud dengan orang-orang adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi berimanlah kalian sebagaimana imannya sahabat Nabi. Bukan orang-orang lah, orang-orang kan nggak beriman. Orang-orang imannya bagaimana? Nggak bisa untuk contoh, tidak bisa sebagai permisalan. Yang bisa sebagai permisalan adalah imannya para sahabat. Maka di sini yang dipakai adalah makna para sahabat. Jadi amanan nas ai amana ashabu Rasulillah. Qala al-Imam Al-Wahidi, qala jami'ul mufassirin. Jami'ul mufassirin atau semua mufassir mengatakan al-muradu bin nasi fi hadhil ayah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan kata an-nas dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi, walladzina amanu bi, dan orang-orang yang beriman pada Nabi. Jadi imannya orang Islam begitu, bukan imannya orang-orang yang lain. Jadi berimanlah kalian sebagaimana imannya orang-orang mukmin begitu. Khususnya pada saat itu adalah para sahabat. Wala'alla da'i, ya mungkin yang memotivasi atau menuntut untuk menyebutkan ijma' adalah kaunu hadzal lafzi aman. Lafaz an-nas itu umum, orang itu umum. Faja al-ijma'u, maka ijma' datang liyubayyinal murad bihi khasan, untuk menjelaskan maksudnya secara khusus. Wallahu a'lam. Jadi an-nas di sini maknanya adalah sahabat Nabi secara khusus dan orang yang beriman kepada Nabi. Qauluhu ta'ala wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami sesungguhnya bersama kalian, kami hanya mengolok-olok. Mustahzi'un maknanya adalah sahirun. Jadi mustahzi' di situ maknanya adalah sahirun, ngolok-ngolok. Qala al-Imam At-Tabari ajma' ahli ta'wil jami'an. Setelah bersepakat seluruh ahli tafsir semuanya, la khilafa bainahum, tidak ada perbedaan antara mereka, ala anna makna qoulihi, bahwasanya makna firman Allah innama nahnu mustahzi'un adalah sahirun, kami hanya mengejek saja, kami hanya ngolok-ngolok saja. Kenapa ini disepakati? Wada'i la dzikri hadzal isma'. Kesepakatan ini terjadi karena tahrir mahallin niza', atau untuk menerangkan tempat perselisihan, untuk menentukan tempat perselisihan. Tahrir mahallin niza'. Karena yang diperdebatkan bukan mustahzi'un yang ini, yang diperdebatkan adalah mustahzi'un yang setelahnya. Haitsu ihtalafal mufassirun fi makna qoulihi ta'ala ba'dahu. Karena para ahli tafsir memperdebatkan atau memperselisihkan makna firman Allah setelahnya, yaitu Allah yastahzi'u bihim. Yastahzi'u bihim itu apa maksudnya? Tapi kalau mustahzi'un itu maksudnya jelas, itu mengejek. Tapi kalau Allah yastahzi' itu maknanya apa? Ini belum jelas. Kalau menurut ulama ahli sunnah wal jamaah ini masuk dalam mutasyabihat. Masuk mutasyabihat. Apa mutasyabihat itu? Ya maknanya tidak bisa dipastikan. Kalau mau selamat ya Allah a'lam. Maknanya istahzi apa Allah a'lam. Kenapa? Ya karena ini adalah sifat yang biasa dilekatkan kepada manusia, seperti dengan tangan. Nah, tangan kan sifat manusia, wajah itu sifat manusia. Yastahzi itu ya sifat manusia. Masa Allah ngejek kayak wong. Jadi Allah ngejek ini tentu tidak bisa dimaknai secara bahasa seperti ngejek. Makanya di sini para ulama berbeda-beda. Kalau ulama balaghah mengatakan ini adalah musyakalah. Nah, musyakalah itu ya membalas atau mengatakan pembalasan sesuai dengan pekerjaan yang ingin dibalas.
Misalnya seumpama ada orang dia mengkritik atau istilahnya apa ya, mungkin memukul lah, memukul presiden misalnya atau siapa orang besar. Lalu presiden ngomong, kalau mukul saya tak pukul. Cara mukulnya mesti berbeda. Cara mukulnya presiden itu tentu beda dengan cara mukulnya orang biasa. Mukulnya presiden ya lewat tentara, lewat biasa. Tidak mungkin sama. Nah, Allah yastahzi itu dalam bahasa balaghahnya maknanya Allahu yu'aqibu. Allah itu membalas itu aja. Yantaqimu, membalas itu aja. Kalau Allah mengejek sangat tidak mungkin. Ya, makna mengejek yang sifatnya hakiki itu tidak mungkin, karena masa Allah kata ngejek-ngejek barang, enggak ada istilah begitu. Nah, oleh karena itu berkembanglah para mufassir di dalam menafsirkan ayat ini. Ikhtalafal mufassirun fi hadzal istihza, kata Imam Ibnu Atiyah. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang istihza ini. Faqala jumhurul ulama, ini jumhur mengatakan hiya tasmiyatul uqubah bismid danbi, menamakan siksaan dengan nama dosanya. Yang di Quran itu yang contoh yang lain ya wa makaru wa makarallah. Mereka makar, Allah juga makar. Kalau mereka makar, masa Allah makar? Kan nggak mungkin. Kayak apa Allah makar? Langsung tindakan kok, begitu. Itu disebut makar Allah karena membalas perbuatan mereka yang disebut dengan makar tadi. Wa qala qaum wal arab tasta'milu dzalika katsiran. Orang Arab sering memakai seperti ini, itu namanya musyakalah. Wa qala qaumun, pendapat yang lain, yastahzi'u itu maknanya ya sama dengan bahasa kita ini apa ya, ngeprank gitulah. Bahasa kita ini seperti ngeprank itu kayak ya ternyata bijuk, ternyata enggak gitu. Wa qala qaumun innallaha ta'ala yaf'alu bihim af'alan. Allah melakukan sesuatu untuk para orang-orang munafik itu, pekerjaan ya, yang kalau bagi manusia dianggap sebagai ejekan. Hiya fi ta'amulil basari huzwun, dianggap sebagai ejekan, yang ngece lah, atau ya prank itu tadi bahasa sekarang itu. Hasba mayurwa, sebagaimana diriwayatkan. Nah, nanti itu ada cerita ya, anan naro tajmudu, api neraka itu tajmud itu mengeras ya. Mengeras itu koyok-koyok tidak lagi cair gitu. Kayak mengeras gitu. Sebagaimana mengerasnya lemak, kama tajmudul ihalah. Seperti kerasnya lemak. Lemak itu kan kalau nggak panas itu kan mengeras ya. Istilahnya gadel lah bahasa kita ini. Lemak itu gadel. Gadel itu ya tidak lagi cair. Kayak mentega kalau dipanaskan dia mencair. Kalau didinginkan keras mentega itu. Nanti neraka itu koyok-koyok nampak seperti mentega lah, gampang begitulah kalau dibayangkan ini. Akhirnya woi, melakukan cek selamat begitu. Fayamsuna 'alaiha, mereka lalu jalan di atas ya neraka yang menjadi keras tadi. Ternyata pas dilewati ambles begitu. Diprank kan ternyata. Wayadunnaha manjatan. Mereka mengira itu adalah tempat penyelamatan. Dikira tempat selamat. Faitahsifu bihim, lalu ternyata api yang mengeras itu langsung mengelipat mereka atau menggulung mereka. Dalam bahasa kita melikuipasi ya, likuipasi yang tanah ambles itu loh. Itu tahsif. Fatahsifu bihim, nah, langsung melikuipasi mereka. Koyok-koyok ya mungkin kayak lemah apa tanah hidup lah, pasir hidup begitu. Dilewati ambles ternyata, tambah panas kabeh gitu. Itu riwayat pertama yang menunjukkan ejekan Allah di neraka nanti begitu. Ada lagi yang kedua, riwayat lain tentang ejekan itu yang dianggap ejekan oleh manusia ya. Wa mayurwa, yaitu yang diriwayatkan anna abwaban nar tuftah lahum,
bahwasanya pintu neraka terbuka untuk mereka, orang-orang munafik itu. Pintu terbuka, metu kabeh. Hayadhabuna ilal khuruj, mereka berangkat semua untuk siap-siap keluar. Yang berpendapat seperti ini naha hadzal manha Ibnu Abbas wal Hasan. Mengira dikiranya pintu terbuka, ternyata pintu gak terbuka gitu loh. Tiwas budal lono ternyata tutup gitu. Wa qala qaumun, pendapat yang lain mengatakan istihza'uhu bihim huwa istidraju min haitsu la ya'lamun. Ejekan Allah kepada mereka adalah istidraj mereka tanpa mereka sadari. Mereka diberi kenikmatan sampai mereka lupa. Itu adalah istihza itu. Itu istihza Allah. Wa dzalika annahum bidauri ni'amillahi ad-dunyawiyah alaihim, karena peranan nikmat Allah yang sifatnya keduniawian atas mereka, yadunnuna annahu radin anhum, mereka mengira bahwa Allah meridhoi mereka. Wa huwa ta'ala qad hatama adzabahum, padahal Allah telah memutuskan siksaan mereka. Jadi istidraj ya, diece atau diejek berdasarkan istidraj, diberi kenikmatan sebanyak-banyaknya, lalu mereka lupa, dikiranya karena nikmat berarti Allah ridho. Mereka mendapatkan kenikmatan sehingga mengira mereka dalam keridhaan Allah. Fahadza ala ta'amulil basari ka'annahu istihza. Semua ini berdasarkan pendapat manusia, berdasarkan pandangan manusia, seperti ejekan. Jadi makna Allah yastahzi'u itu belum sepakat. Tapi kalau nahnu mustahzi'un itu sudah sepakat. Ya, itu namanya tahrir mahallin niza'. Qauluhu ta'ala wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Para ahli surga di dalam surga mendapatkan azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Azwajun mutahharatun ay min kulli adan wa qadan wa raibatin mimma yakunu min nisa'i ahli dunya. Yang dimaksud dengan mutahharah, disucikan, itu disucikan dari kotoran, dari penyakit, dari keraguan yang mungkin ada dari wanita dunia. Jadi kotoran nggak ada, penyakit nggak ada, keraguan juga tidak ada. Apa sih maksudnya keraguan? Itu keraguan maksudnya ya terkadang kan begini ya, kita ini kan tidak yakin 100%. Maksudnya yakin itu mengetahui terus menerus ya. Ya kita tentu yakin ya, yakin, tapi yakinnya ilmal yakin saja. Kita tidak bisa memastikan terus menerus bahwa istri kita tidak berzina. Tidak bisa memastikan itu. Yang bisa dipastikan hanya bidadari saja. Karena apa? Allah mengatakan lam yatmishunna insun qablahum walajan. Tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya sama sekali. Nah, penduduk dunia itu tidak bisa selamat dari anggapan ini. Maksudnya kita kan tidak pernah 24 jam di rumah terus begitu. Sehingga ya memang kita yakin istri kita tidak melakukan yang tidak meragukan, yang melakukan ini. Cuman keyakinan kita itu tidak seperti kepastian yang diberikan oleh Allah kepada bidadari itu. Itu maksudnya di sini. Jadi ribah itu maksudnya, atau keraguan tentang wanita di dunia itu kan mesti ada, pasti ada. Sehingga ada kalimat dalam Quran itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, itu disebutkan di antara pendapatnya adalah orang-orang ahli kitab itu lebih yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir daripada mereka meyakini anaknya adalah anaknya.
iki anakku tak gak ya, keyakinannya katakanlah 95%. Kalau Nabi Muhammad Nabi itu 100%. Sebenarnya orang kan tidak bisa meyakini 100% itu. Wong dia tidak menemani istrinya sejak awal nikah sampai lahir, kan tidak. Bukan berarti kita ini, saya ingin mengajak kita meragukan istri, tidak, tapi secara hukum ya, secara hukum sesungguhnya manusia mendasarkan keyakinannya hanya pada ada keyakinan yang belum 100% jaminan Allah, begitu. Kita yakin istri kita solehah ya, keyakinan kita, tapi jaminan Allah kan belum ada. Artinya seumpama ada orang yang ragu, ya bukan kita ya, orang lain lah, ragu pada istrinya, itu ada yang dibenarkan, itu ada yang dibenarkan. Tapi meragukan wanita surga tidak bisa, karena mereka mutahharatun, disucikan dari keraguan itu maksudnya. Ini saya kaitkan dengan ayat tadi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, kepada Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Mereka yakin iki anakku, yakin iki bojoku gak napa-apa. Keyakinan itu masih kalah dengan keyakinan itu loh Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Itu maksudnya ya. Ayat yang tadi lam yatmithuna insun qablahum balajan itu juga mempunyai isyarat bahwa ada wanita dunia yang disentuh jin. Kalau nggak ada kata-kata walajan berarti aman dari jin. Tapi kadang ada kata-kata jan berarti ada manusia di dunia, wanita di dunia yang disentuh jin, ada. Entah bagaimana prosesnya, wallahu a'lam. Mungkin ada pendapat-pendapat yang faktual di sini atau yang ya hiasan saja. Tapi berarti ada. Buktinya Allah menyebut jin, berarti ada manusia yang disentuh jin, berarti ada. Yang tidak disentuh jin hanya bidadari saja. Qala al-Imam Al-Mawardi, qaulu azza wa jalla. Ini bukan berarti mengajak meragukan istri ya, tetapi ini hanya memahamkan kalimat mutahharatun min ribatin ini. Disucikan dari keraguan ini maksudnya apa? Ya tadi itu dari keraguan mereka pernah melakukan apa-apa yang tidak diinginkan itu. Nah, ahli penduduk dunia, keraguan itu mungkin masih ada. Ya, saya sekali lagi tidak ada hubungannya dengan kehidupan di antara kita ya. Tapi kita juga harus memahami ya bahwa setingkat waliullah pun ya, itu tidak ada jaminan istrinya tidak berkhianat, tidak ada jaminan. Saya yang bisa memberi contoh hanya salah satu sahabat Nabi namanya Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah inilah yang menjadi sababun nuzul ayat walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum. Kemudian walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Itu Hilal bin Umayyah. Artinya Hilal bin Umayyah itu menuduh istrinya berzina. Lalu Nabi marah dengan beliau karena nggak boleh nuduh zina, itu harus cambuk 80 kali kecuali mendatangkan saksi 4. Mana saksinya, mana buktinya? Kalau tidak tak cambuk punggungmu, begitu. Itu ada hadisnya itu. Bayinah au haddun ala dhahrika, mana buktinya? Kalau enggak tak cambuk punggungmu. Lalu dia mengatakan, saya akan tunggu wahai Allah. Saya akan tunggu sampai Allah membebaskanku dari hukuman cambukmu. Sehingga Allah menurunkan ayat tadi itu, walladzina yarmuna azwajahum. Sehingga Allah mengatakan, inna fi ibadillah itu unasan lau aqsamu alallahi la abarrahu. Allah punya hamba-hamba, kalau hamba itu bersumpah, Allah akan mewujudkan sumpahnya. Itu Hilal bin Umayyah. Artinya Hilal itu kekasih Allah ini. Ngomong titik jadi nyoto. Kekasih Allah tapi istrinya berzina. Ya, ini berarti kan tidak ada jaminan bahwa wali itu istrinya nurut, itu gak jaminan. Itu maksud saya. Omongannya ke sana arahnya. Sehingga kalau ini mutahharatun min ribatin ini ya memang harus disebutkan di sini.
Kesepakatan para ulama, istri-istri di surga itu mutahharatun min ribatin. Kenapa kok mutahharatun min ribatin? Gak tahu metu, gak pernah keluar belas. Min ribatin karena gak pernah keluar. Hurun maksuratun fil khiyam, selalu terkerangkeng di kemahnya masing-masing. Gak tahu metu belas ya, gak mungkin ragu kita. Qala al-Imam Al-Mawardi qaulu azza wa jalla walahum fihi azwajun mutahharah fil abdan, di hadan wal ahlak, dan ahlak wal afal, dan perbuatan. Fala yahidna, maka mereka tidak haid, wala yalidna, dan tidak beranak, wala yadhabna ila ghaitin wala baulin, tidak pernah ke kamar mandi untuk BAB atau BAK. Wa hadza qaulu jami'i ahli tafsir. Ini pendapat seluruh ahli tafsir. Wala alat da'i menawa kang ngajak ila dzikril isma' maring nutur isma' ini. Alasannya apa menyebutkan isma' ini? Tahriru ma ittafaqal mufassiruna ala, hanya menerangkan kesepakatan fasir bahwa inilah makna yang diinginkan dari firman mutahharah. Jadi suci disucikan dari keraguan juga. Dari keraguan disucikan dari penyakit, disucikan dari kotoran. Qauluhu ta'ala wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ya Allah. Jadi ada kalimat madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ini Allah yang ngomong. Yang madza aradallahu bihadza mathalan ini ucapan orang-orang kafir. Yang yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran ini yang diperselisihkan. Jadi makanya ini tahrir mahallin nisa. Jadi ucapan yang pertama madza aradallahu bihadza mathalan, ini ucapan orang kafir yang disebutkan Allah juga ya. Ini ucapan orang kafir. Lalu setelahnya yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, ini diperselisihkan. Ini ucapan siapa ya? Ucapan Allah, ini ucapan orang kafir. Ini diperselisihkan yang ini. Yang terakhir wa ma yudhillu bihi ilal fasikin, ini pasti ucapan Allah. Dalam rangkaian itu, ya, dalam rangkaian ayat itu. Ittafaqal mufassirun ala anna qaulahu wa ma yudhillu bihi ilal fasikin min qaulillahi ta'ala. Itu dari ucapan Allah. Qala al-Imam Ibnu Ta'atiyah wala khilafa anna qaulahu ta'ala wa ma yudhillu bihi ilal fasikin min qaulillah, dari firman Allah. Termasuk Imam Qurtubi mengatakan yang hampir tidak ada bedanya ucapannya ya, wala khilafa anna qaulahu wa ma yudhillu bihi ilal fasikin annahu min qaulillah. Sesungguhnya itu termasuk firman Allah. Wadda'i ila dzikril isma', motif penyebutan isma' adalah tahriru mahallin nizai, menerangkan tempat perselisihan. Haitsu ihtalafal mufassiruna fi qoulihi ta'ala, karena mufassir berselisih paham tentang firman Allah yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Jadi kalimat yang ini, Allah menyesatkan banyak orang dan memberi petunjuk banyak orang dengan masal ini. Hal huwa min qaulillahi aw min qaulil kuffar. Apakah itu termasuk firman Allah, maksudnya ucapan Allah di dalam ayat itu, atau dalam ayat itu adalah rangkaian ucapan orang kafir? Faqila huwa min qaulil kafirin. Sebagian mengatakan itu adalah ucapan orang kafir. Ai madza aradallahu bihadzal matsal alladzi yufarriqu bihin nasa ila dhalalatin wa ila huda. Orang kafir, kalau orang kafir yang ngomong ini, maka penerjemahnya begini: apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan seperti ini, yang dengannya Allah memisahkan manusia menjadi tersesat dan mendapatkan hidayah. Waqila, dia mengatakan bal huwa khabarun minallahi ta'ala. Ini adalah kabar dari Allah bahwasanya Allah yudhillu bil masal al kufar, menyesatkan dengan perumpamaan itu orang-orang kafir. Alladzina ya'muna bihi, yang membutakan matanya dengannya, maksudnya yang tidak mau melihatnya. Wa yahdi bihil mu'minin, dan Allah memberi petunjuk orang-orang mukmin dengan masal ini. Alladzina ya'lamuna annahul haq, yang mengetahui bahwa ini adalah kebenaran. Qauluhu ta'ala wa nuqaddisu laka, al-murad bit taqdis at-tadhhir. Yang dimaksud dengan takdis adalah at-tadhhir atau mensucikan.
Jadi kami mensucikanmu, itu maksudnya kata para malaikat. Qala al-Imam Ibnu Atiyah wa taqdisu at-tadhir bila hilaf. At-taqdis ini maknanya adalah at-tadhir atau mensucikan tanpa perselisihan pendapat di sini. Sepakat berarti. Wa minhu, di antara makna ini yang lain adalah al-ardul muqaddasah. Muqaddasah yang disucikan, mutahharah yang dibersihkan. Wa minhu baitul maqdis. Baitul maqdis sama. Wa minhu al-qudus. Qudus juga sama. Alladzi yutatahharu bihi, yang disucikan dengannya. Ya. Wa qala al-Imam al-Qurtubi fal qudusu at-tuhuru min ghairi khilaf. Al-qudus itu at-tuhur, suci tanpa perbedaan pendapat. Wa la'alla da'i, ya, mungkin yang memotivasi untuk menyebutkan ijma ini adalah tahriru, ya sekedar menyebutkan saja. Tahriru ma ittafaqal mufassirun, menerangkan kesepakatan ahli tafsir ala annahul murad, annahul ma'nal murad, bahwasanya itulah makna yang dimaksud dengan firman-Nya nuqaddisu laka. Ini tolong dihidupkan lampunya dari sana. Lihat sini, Bapak. Qauluhu ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sujudnya kepada Adam ini sujudnya bagaimana? Ini diperselisihkan. Tapi yang penting sepakatnya adalah bukan ibadah, bukan nyembah. Sujudul malaikati li adama laisa sujuda ibadatin. Sujudnya malaikat kepada Adam ini bukan sujud ibadah. Pendapat Imam Qurtubi, wa ikhtalafan nasu fi kaifiyati sujudil malaikati li Adam. Orang-orang berbeda-beda tentang cara sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ba'da ittifaqihim, setelah mereka sepakat. Ini jadi tahrir mahallin nizah, ya. Setelah mereka sepakat bahwa annahu laisa sujuda ibadatin, bahwasanya sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud nyembah. Nah, ini penjelasannya. Wadda'i, bagaimana perselisihan pendapat tentang sujudnya para malaikat ini? Wadda'i la dzikril isma' tahriru mahallin nizah. Motif penyebutan ijma ini adalah menerangkan tempat perselisihan. Haitsu ihtalafal mufassirun, karena para ahli tafsir berselisih pendapat fi kaifiyati sujudil malaikati, pada tata cara sujudnya malaikat li Adama kepada Nabi Adam. Kama asyara ilaihi Imamul Qurtubi fi tafsirihi, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau berkata, qaulal jumhur atau ya jumhur mufassir mengatakan kana hada amrun lil malaikati biwad'il jibahi alal ardi. Ini adalah perintah kepada malaikat untuk meletakkan dahi di tanah. Ini berarti kayak sujud biasa. Jadi caranya malaikat sujudnya itu menyentuhkan dahi di tanah. Ini versi pertama. Kasujudil mu'tadi fis salat, seperti sujud yang biasa di salat. Li'annahu dhahiru minas sujudi fil urfi wasyar'i, karena inilah makna yang dhahir. Makna dhahir itu makna yang cepat dipahami, ya. Makna yang cepat dipahami dari kata sujud secara kebiasaan dan syar'i. Wa ala hadza qila, berdasarkan ini maka dikatakan itu untuk apa? Karena dzalika sujud takriman li Adam, untuk memuliakan Adam, wa idharon li fadlihi, dan menunjukkan keutamaannya, wa ta'atan lillahi ta'ala, dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Wa kana Adamu kal qiblati lana, jadi Adam bagi malaikat seperti kiblat bagi kita. Jadi ya nujunya saja, arahnya saja ke Adam. Kayak kita nyembah Allah tapi mengarahnya ke Ka'bah, ya, seperti itulah. Jadi nyembah kepada Allah tapi arah sujudnya kepada Adam. Wa makna li Adam ay ila Adam, jadi ke arah Adam. Jadi usjudu li Adam, ini usjudu ila Adam.
usjudu, sujudlah ila Adam, ke arah Nabi Adam, bukan kepada atau untuk. Ini versi yang pertama. Kama yuqalu shalla lil qiblati ay ilal qiblah. Sebagaimana dikatakan salat ke kiblat ay ilal qiblah, ya. Salat untuk kiblat maksudnya adalah kepada kiblat, menuju kiblat. Wa qala qaumun, ada kaum yang lain, ya, artinya ini pendapat kedua setelah jumhur. Lam yakun hadas sujudu al-mu'tad al-mu'tada al-yaum. Sujud ini bukan seperti yang biasa kita lakukan hari ini. Bukan seperti yang biasa pada hari ini, begitu. Alladhi huwa wadhul jabhati alal ardi, ya, yang berupa meletakkan dahi di bumi, tidak seperti itu. Walakinahu buqon ala aslil lughati. Tapi sujud itu tetap dalam makna asli bahasanya. Apa makna sujud secara bahasa? At-tadallulu wal inqiyad. Maknanya adalah tunduk dan patuh. Ai ihda'u li adama, maksudnya adalah tunduklah kalian kepada Adam. Wa aqarru lahu bil fadli, dan akuilah keutamaannya. Akuilah keutamaannya. Ini maksud dari sujud kepada Adam. Qauluhu ta'ala fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Setan menyesatkan atau menyelewengkan keduanya. Nah, setan ini siapa ini? Iblis, ya. Itu iblis. Ya, yang disepakati oleh para ulama adalah mutawalli ihwa'i Adam wa iblis. Yang bertanggung jawab atas penyesatan Adam adalah iblis. Sudah disepakati itu. Iblis itu yang mengganggu Adam, itu iblis. Itu maksudnya. Yang diperselisihkan adalah caranya. Yang diperselisihkan adalah caranya. Berarti ini tahrir mahallin niza'. Qala al-Imam Ibnu Atiyah wala khilafa bainal ulama. Tidak ada perbedaan antar para ulama anna iblis al-la'ina. Sesungguhnya iblis yang terlaknat huwa mutawalli ihwa'i Adam. Dialah yang menangani, gitu lah. Tawal itu menangani atau yang bertanggung jawab atas, begitu, yang menangani penyesatan Adam. Wah tulifa fil kaifiyah, diperselisihkan caranya. Wah tulifa fil kaifiyah, diperselisihkan caranya. Cara penyesatannya gimana? Cara ngerayunya. Iblis kan di luar katanya. Di mana? Apakah iblis di dalam juga? Itu banyak di situ namanya ikhtilaf. Wa qala al-Imam Al-Qurtubi wala khilafa bain ahli ta'wil. Beda di sini bedanya hanya yang atas ulama, yang ini ahli ta'wil. Ahli tafsir maksudnya. Wa ghairihim, tambah ya ghairihim. Ana iblis, yang atas ana iblis tambah al-la'in, enggak ada al-la'innya. Kana mutawalliya ihwa'i Adam. Hampir sama kalimatnya. Wa ikhtulifa fil kaifiyah, dan diperselisihkan caranya. Kok hampir sama? Berarti ini nukil? Iya. Kok sama? Apakah nukilnya tanpa pengganti? Tidak apa-apa, ya. Kita tidak perlu mengatakan para ulama itu, oh itu berarti plagiat. Itu bukan plagiat. Inilah tandanya ada sambungan ilmu. Memang plagiat ini berarti oh kudu beda lah akhirnya ya. Kalau beda nyimpang berarti akhirnya. Begitu maksud saya. Bukan berarti saya ini mendukung plagiat, tapi kalau hal-hal yang seperti itu gak boleh plagiat, terus ya apa, bagaimana? Buktinya ini jika sama. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua, ya, mereka ini sama-sama satu kota, dari Andalusia, dari Spanyol, ya. Meskipun Ibnu Atiyah datang lebih dulu, mereka beda tahun saja. Yang satu ya tahun berapa, jadi ini mungkin ratusan tahun, jaraknya 300 tahunan lah. Jarak antara Ibnu Atiyah dan Al-Qurtubi, sama-sama dari Spanyol. Jadi wajar kalau saling membaca. Al-Qurtubi membaca kitab tafsir Ibnu Atiyah, wajar. Setelah ini ada lagi tafsir yang dari Andalusia, namanya Al-Bahrul Muhit atau Abu Hayyan. Nanti alimannya juga bersama. Kalau diikutkan dengan orang sekarang, oh ini plagiat. Ya kalau nggak plagiat terus mau nyimpang, mau berbeda, ya nggak bisa.
Ini yang harus kita pahami ya, bahwasanya para ulama itu tidak mementingkan masalah ini sama redaksinya atau beda, karena bagi mereka begini, ketika ada orang berpendapat yang sama, ya silakan, berarti dia tanggung jawab dengan pendapatnya masing-masing. Kalau dia mau menisbatkan kepada yang berkata secara langsung, misalkan ya, Imam Qurtubi mengatakan qala Ibnu Atiyah, itu artinya Imam Qurtubi tidak mau bertanggung jawab dengan ucapan itu. Karena man asnada faqad tabarra'a, kata para ulama, yang menisbatkan pada orang lain tandanya dia tidak mau bertanggung jawab dengan ucapan itu. Dia telah bebas dari penisbatan kepada dirinya. Kalau seperti ini, artinya Imam Qurtubi juga meyakini siap bertanggung jawab dengan ijma ini, begitu. Sehingga kita bisa mengatakan Ibnu Atiyah mengatakan tidak ada ijma, Imam Qurtubi mengatakan tidak ada ijma, begitu. Seumpama Imam Qurtubi mengatakan qala Ibnu Atiyah, maka kita tidak bisa menukil dari Imam Qurtubi. Dia hanya nukil juga, mending nukil ke atasnya. Itu maksudnya. Ketika Imam Qurtubi tidak mengatakan qala Ibnu Atiyah, artinya dia sendiri bertanggung jawab atas ucapan ini. Dan itu bagi kita para santri zaman sekarang penting sekali. Artinya pendapat itu tidak pendapat satu orang, pendapat Qurtubi juga, pendapat Abu Hayyan juga, pendapat Ibnu Atiyah juga. Begitu sebenarnya. Nah, ini tentu berbeda dengan aturan-aturan yang ada dalam dunia akademik yang disebut dengan plagiasi itu. Kalau masuk plagiasi, wakeh nanti tafsir-tafsir yang mirip-mirip itu banyak sekali. Kenapa kok bisa mirip-mirip? Loh, karena Qur'annya kan ya itu gitu. Mau dicari kalimat apa lagi? Nggak bisa, ya hanya itu. Saya mendalikal kitab, masuk diganti apa sih? Dalikal Quran, ya wis, masuk dalikal dzikru. Dalikal furqan enggak enak. Dalikal furqanu la raiba fi. Enggak enak ditafsirkan begitu. Ya mau enggak mau ya dalikal Quran. Paling enggak dalikal Quran atau tetap dalikal kitab. Jadi kalimat dalikal kitab la raiba fi, siapapun menafsirkan selalu mesti dalikal Quran. Mau disebut Quran kan punya nama lain, apa? An-Nur, coba tafsirkan. Dalikan nur la raiba fi. Enggak enak. Tetap nggak bisa, meskipun itu nama Quran ya Nur, tapi nggak bisa untuk itu. Mau nggak mau ya dari Al-Quran. Kamu mau plagiat kamu itu? Ya nggak plagiat. Memang itu yang saya temukan dalam pikiran saya dalam membaca ayat ini. Kalau pas kebetulan pikirannya sama, kenapa tidak disebutkan saja ini pendapat A, B, C semuanya, sehingga menguatkan pendapat yang sama, maka muncullah kajian ijma ini. Ya ini sekedar gambaran saja ya. Karena sekarang dunia akademik kan lagi rame-ramenya dengan plagiat-plagiat itu. Ini kalau bahasa kita di internet ya copy paste lah itu. Copy paste itu. Kalau melalui sistem dulu ya boleh-boleh saja. Pokoknya berarti kamu tanggung jawab loh ya dengan pendapat itu gitu. Pokoknya kamu tanggung jawab atas pendapatmu. Boleh saja. Karena bertanggung jawab dengan pendapat itu bukan sesuatu yang mudah bagi para ulama itu. Bukan sesuatu yang enteng gitu loh. Ketika dia sudah berpendapat sendiri, artinya dia sudah berani untuk membela pendapatnya ini. Karena mereka, saya yakin pasti sangat takut wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lam. Mesti takut itu. Dan kau mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kau ketahui. Kullu ulaika kana anhu mas'ula inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu. Mereka jelas tahu itu para ulama itu. Jadi ngomong apapun hati-hati pasti. Ketika mereka mengatakan yang sama dengan pendapat ulama yang lain, itu artinya mereka gampangan itu kayak golek bolol gitu loh. Nanti saya nggak mau berbeda, saya memang harus sama dengan ini karena biar tanggung jawabnya tidak saya amben sendiri. Bisa dipahami seperti itu. Jadi macam-macam lah. Yang jelas Imam Qurtubi dan Imam Ibnu Atiyah jaraknya ratusan tahun dan mereka berada di daerah yang sama-sama di Spanyol. Qurtubi itu Cordoba kalau sekarang ini. Ibnu Atiyah itu Al-Andalusia, Al-Andalus. Jadi Andalus dan Cordoba ya tidak satu kota tapi berdekatan lah, sama-sama daerah Eropa Barat.
Wadda'i ila dzikri hadzal ijma' tahrir mahallin niza'. Yang menjadi motif penyebutan ijma' ini adalah tahrir mahallin niza', menerangkan tempat perbedaan fi kaifiyati ihwa'i iblis li Adam, dalam tata cara rayuan iblis kepada Adam. Bagaimana cara merayunya, itu yang diperselisihkan. Masalah pelakunya jelas iblis ini. Pelakunya jelas iblis. Sekarang caranya ya apa? Wa zaujati, dan istrinya. Caranya idwaradal hilaf, karena ada perbedaan. Hal kana musyafahatan, apakah ngomong langsung gedam panganan gedam. Hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, kok ngomong koyo ngono. Awas wasatan, atau langsung dalam hatinya bisik-bisik di hati. Au antoriki hayatin, atau dari bentuk ular. Ini yang dipahami oleh orang Kristen ya. Adam iblis itu pura-pura jadi ular gitu, masuk ke surga, lalu ular itu lalu menyuruh itu Kristen ya. Tapi di tafsir juga ada ya, mungkin para mufasir membaca kisah-kisah dari kitab-kitab Taurat atau Injil. Au antoriki ba'di atba'ihi, atau dari jalan para pengikut iblis, mengikuti nanti anak buahnya setan-setan itu. Ada 4 cara berarti. Mana yang paling kuat? Ya karena ikhtilaf ya, tetap ikhtilaf ya, mbuh. Yang mana yang kemungkinan yang mana, toh ya ini namanya tafsir. Lalu saya sampaikan bahwa para ulama itu dari dulu kalau membaca tafsir itu mereka tidak terlalu ketat, biar kita tidak terlalu streng dalam tafsir ya. Itu tafsir yang ini, ya jarimu lah, jariku gak ngono kok, gak apa-apa, itu gak ada masalah. Karena begini, idza rawaina fil halali wal harami tasaddadna. Kata para ulama, kalau halal dan haram, hukum-hukum kami keras. Tak delok iso apa ini? Wan takot narrijal, kami teliti ini orang-orangnya siapa yang ngomong kalau halal dan haram. Tapi kalau yang fil akhlak, fil fadhail, tasamahna fi. Kalau yang diriwayatkan hanya sekedar ini ya, apa fadilah atau tentang tafsir termasuk itu. Karena ada dawuhnya Imam Hambali, Imam Ahmad, salah satu la aslalaha, 3 hal yang tidak ada dasarnya katanya. 1 tafsir, lalu al-maghazi, jadi sisa perang. Yang satunya lagi Asyar, kisah-kisah sejarah-sejarah itu banyak yang tidak sahih gitu. Dibuktikan di dalam tafsir hadis itu yang sahih tidak banyak, tidak sampai 1000 lah hadis yang sahih tentang tafsir itu. Jadi banyak hadis-hadis yang ya tingkatannya hasan, itu dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Imam Bukhari sendiri kalau di dalam hadis-hadis tafsir, beliau mengutip dari orang-orang yang tidak dia kutip dalam hadis hukum. Artinya Imam Bukhari itu kalau hadisnya tentang tafsir, dia sedikit istilahnya menurunkan standarnya gitu. Menurunkan standar rijalnya, standar gurunya diturunkan. Tapi kalau ngomong tentang hukum halal haram, dia ketat. Kenapa? Ya karena memang di dalam dunia tafsir itu yang menjadi acuan biasanya adalah bahasa ya. Dan orang-orang Arab itu semuanya sudah ahli bahasa zaman itu. Artinya tanpa dijelaskan dengan yang macam-macam akeh sing paham begitu. Sehingga para ulama menganggap tafsir ini ya dalam tanda kutip ilmu yang bisa dikatakan nomor 2-nya lah dalam perhatian para ulama itu. Sehingga banyak perbedaan terjadi di dalam tafsir. Kalau kita hitung misalkan di sini ijma'nya hanya 129 ijma', berarti kan masih ada ribuan ayat yang belum ada kesepakatan. Sehingga kalau ada perbedaan tafsir ya sangat wajar sekali. Aulia itu ditafsirkan sebagai ansor, penolong, sebagai kekasih. Wis sakarepmu wis ngono itu. Seumpama aulia itu ansor, aulia itu kekasih, aulia itu pemimpin, nggak ada yang kafir kok, gitu maksud saya.
Nggak sampai mengkafirkan aulia itu kafir, berarti kalau kamu menganggap ini penolong, kafir kamu. Ini pemimpin ini. Jangan jadikan orang-orang ahli kitab sebagai Yahudi Nasara sebagai pemimpin, aulia pemimpin. Kalau kamu nafsirkan ini penolong, kafir kamu. Nggak sampai begitulah. Kalau untuk tafsir nggak sampai begitu. Karena tafsir itu luas, ya. Maknanya sangat luas sekali. Makanya Pak Polres Shihab menulis buku satu ayat berbagai makna itu, apa saya lupa judulnya itu. Ya tentang aulia itu, beliau nulis tentang aulia itu. Dari 50 tafsir semuanya itu. Aulia itu apa tafsir ini? Tafsir segala orang dewi sakaremu. Dan berbeda-beda memang. Seperti ini ya, misalkan kita mau ambil, oh secara langsung ya, monggo saja. Oh enggak kok melalui ular, ya enggak apa-apa, enggak dosa. Tidak ada dosa di sini. Karena ini pendapat ya. Dosa itu jika yuhillul haram atau yuharrimul halal. Atau yasubbu atau yankus min irdil anbiya wa ismatihim, menafsirkan oh nabi ini, misalkan Nabi Yusuf itu kepingin zina wisan, itu dosa kalau begitu. Itu bisa kita bantah itu. Karena kita punya standar nabi harus maksum. Maka ketika walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi, jangan dipahami Zulaiha ingin, maksudnya ingin jima dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga ingin jima, andai kata tidak melihat bukti dari Tuhannya. Enggak boleh kita memahami ingin jima Nabi Yusuf itu. Karena Nabi Yusuf tidak ingin jima dengan Zulaiha. Tidak ingin, gitu aja. Kenapa? Hammanya di situ sudah banyak ditafsirkan oleh para ulama, yang tafsirnya itu adalah menjaga ismahnya Nabi Yusuf. Apa diantaranya? Hamma bidaf'iha. Nabi Yusuf itu ingin menolaknya, gitu. Yang satu ingin mengajak, yang satu ingin menolak. Nah, laula itu di dalam bahasa Arab namanya imtina. Imtina itu enggak terjadi. Imtina itu tidak terjadi. Misalkan andai kata bukan karena hujan, saya pasti datang. Berarti dia nggak datang. Berarti dia nggak datang gitu. Itu maksudnya. Andai kata bukan karena hari ini Senin. Andai kata bukan karena hari Senin, berarti hari ini bukan hari Senin. Atau andai kata bukan karena hari Senin, saya akan pulang. Berarti saya nggak pulang, begitu. Jadi imtina itu mencegah terjadinya. Kalau kalimat lau dan laula itu imtina. Artinya yang setelahnya itu nggak akan terjadi. Makanya nggak boleh kan dalam Islam orang-orang ngomong lau, andai kata aku saiki sekolah nang SMA 2 ya nggak bisa andai kata begitu. Karena apa? Karena faktanya kamu nggak di situ gitu. Jadi lau itu nggak boleh. Artinya nggak boleh itu tidak terjadi. Maka laulah yang dalam ayat itu wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, ini didepankan oleh para ulama. Bacanya begini, wa laqad hammat bihi laula an ra'a burhana rabbi la hamma biha. Jadi hamanya biha itu enggak terjadi. Nabi Yusuf tidak ingin zina dengan Zulaiha, tidak ingin sama sekali. Kalau kita menafsirkan itu ingin, kita boleh dong berbeda, ya enggak bisa begitu. Kalau pas seperti ini nggak bisa berbeda-berbeda, karena ini adalah menjaga ismahnya para nabi, menjaga kemaksuman para nabi. Kalau tafsirkan yang menyimpang, ya kita harus bantah. Itu maksudnya. Termasuk Allah yang Subhanallah amma yasifun, kan begitu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Itu kan kaidah itu ya. Sehingga kita harus menafsirkan Allah sesuai dengan kelayakannya. Kayak tadi Allah yastahzi, Allah mengejek mereka. Gak boleh tafsiran begitu. Karena mengganggu sifat tanzihnya Allah. Itu tidak mensucikan Allah. Allah kok ngece kayak gak duwe kekuasaan yang ngece-ngece bareng. Wa makaru Allah makar kayak gak punya kehendak ya, makar-makar bareng. Begitu maksudnya. Ya ini sehingga kita bisa membantah beberapa tafsir yang kita anggap sesat berdasarkan keyakinan kita. Nah, ini yang saya maksudkan. Ada batasan mana yang kita boleh berbeda-beda, tapi umumnya boleh lah. Tapi mana yang kita tidak boleh berbeda, kita harus memenangkan yang menjadi keyakinan kita itu, yaitu yang sifatnya tentang Allah, tentang Nabi, tentang akidah, itu harus kita jaga.
Kalau tentang manna wa salwa, salwa itu madu, wis sakarepmu wis. Salwa itu adalah apa namanya itu? Burung, daging burung. Wis monggo, boleh saja itu. Salwa dimaknai madu ya boleh, maknai itu nggak ada masalah dengan keyakinan. Itu maksudnya. Kalau ada keyakinan, ya kita harus berani untuk membela yang benar. Itu batasan-batasnya begitu. Jadi perbedaan dalam tafsir sangat dimungkinkan terjadi, dan kita tidak bisa mengklaim mana yang paling benar untuk hal-hal yang sifatnya memang debatable seperti inilah, mahalun niza ini. Sifatnya yang memang diperselisihkan, tapi yang nggak boleh diperselisihkan, ya kita tidak bisa membenarkan. Kan banyak ya kisah-kisah Israiliyat yang masuk ke dalam tafsir, tapi tujuannya melemahkan para nabi, membuat agama ini seakan-akan khurafat. Nabi Adam itu raksasa, tinggi sekali. Dan tafsir kan ada begitu. Ini mau nggak mau ya kita harus membantah begitu. Meskipun bantahan kita juga sifatnya sifat don saja ya. Don itu artinya ya kemungkinan yang kita yakini demikian. Karena kalau dalam tafsir itu kan macam-macam, ada namanya Uj bin Unuk. Itu yang tingginya konon katanya sekitar 21.000 meter. Berarti ya sak gunung Himalaya itu ngisore ya. Masuk laut itu tingginya ya 7.000 meter. Masuk laut itu hanya satu jengkolnya aja. Laut itu sedengkulnya. Dia kalau lapar ngambil ikan hiu, dimasak, dipanggang di matahari gitu. Itu ada di tafsir mana? Ya ada di tafsir yang banyak Israiliyatnya ketika membahas tentang orang-orang Madian yang raksasa-raksasa itu. Dimasak paus dekat dhuwur ini, mateng harus dipangan. Jadi memanggangnya dengan matahari. Nabi Adam juga dikisahkan besar, setiap dia melangkah, yang dia langkahkan jadi desa. Bekas-bekas tapak kakinya jadi desa. Gitu. Ya, wallahu alam, seperti itu sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan akidah, tetapi kita angen-angen secara akal ini akan merendahkan sifat-sifat kemanusiaannya para nabi. Hingga ada sepeda raksasa yang jedah, ini sepedanya Nabi Adam. Gak mungkin lah, gak mungkin. Gak mungkin sepedanya Nabi Adam masih ada, gak mungkin sepedaan bareng Nabi Adam. Kan begitu. Ya, tapi kan seneng kita ini. Ya, di tafsir-tafsir kan banyak, tafsir Yasin misalkan ada ukuran Nabi Adam. Sebenarnya itu menurut saya pribadi ya perlu dibantah. Tapi kita membantah bukan berarti kita menolak mufasirnya, kita hanya menolak pendapatnya saja. Itu ada di dalam kitab Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubi Tafsir. Di situ lengkap tafsir-tafsir yang mengandung Israiliyat apa saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.